Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih dapat dipertemukan di dalam ruangan yang insyaallah diberkahi dan mulia ini. Salawat dan salam adalah kita aturkan kepada bimbingan alam kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada khususnya Dewan Juri dan kawan-kawan sekalian yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berdiri di depan yang kemudian akan mempresentasikan hasil karya ini saya. Kemudian yang terhormat Dr. Kiai Haji Amang Syafruddin LCMM selaku pembina Yayasan Al-Qudwah Islamic Boarding School. Selanjutnya yang saya hormati Dr. Engineering Hadi Warman SSI MSc selaku pengawas pembimbing Research Based Learning Al-Qudwah Islamic Boarding School. Selanjutnya yang saya hormati Ustadz Suwanto LCMPD selaku Kepala Sekolah SMA IT Al-Qudwah, dan juga kepada kawan-kawan yang saya hormati. Pertama, di sini saya ingin memperkenalkan judul dari makalah ilmiah saya yang beberapa waktu lalu sempat direvisi semua, mulai dari judul dan isi-isinya, dan alhamdulillah sekarang sudah ada, yaitu adalah pengaruh vertical garden terhadap aktivitas belajar siswa. Mengawali judul ini bukan dari ayat dulu saya mengambil referensi, namun melihat suatu peristiwa lalu dihubungkan kepada ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ayatnya adalah surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ayat yang kedua yaitu lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Allahul azim. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menjaganya, yang selalu bergiliran dari depan dan dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Mengapa saya di sini mengambil ayat ini? Karena sesuai dengan kondisi yang kita alami saat ini, yang saya rumuskan pada rumusan masalah. Yang pertama, mengapa setiap individu penting untuk menjaga lingkungannya? Terjawab sudah di ayat yang pertama tadi dibacakan, bahwa berkebalikan dari rumusan ini, karena di lingkungan kita sendiri telah terjadi banyak kerusakan.
ketika kita melihat semua isi kandungan dalam Al-Quran yang berupa perintah Allah untuk meninggalkan suatu larangan, pasti hal itu benar terjadi. Karena itulah manusia. Allah memerintahkan untuk melarang sesuatu karena manusia berpotensi untuk melakukan hal tersebut. Seperti kerusakan lingkungan. Kita mendapati begitu banyak kerusakan yang terjadi. Yang kedua, kesadaran akan lingkungan yang mulai hilang di tengah masyarakat. Kehilangan kesadaran ini sangatlah berpengaruh. Karena ketika kesadaran sendiri telah hilang, jangankan untuk melanjutkan pada aksi untuk memperbaiki lingkungan itu, niat untuk memperbaikinya saja tidak ada. Seperti yang tadi di ayat kedua, Allah menyebutkan bahwa keadaan suatu kaum tidak akan bisa dirubah kecuali mereka menghendaki diri untuk mengubahnya sendiri. Dan faktor lain kenapa hal ini bisa terjadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 11 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketika manusia ditanya, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Lalu Allah menyanggah pernyataan mereka dengan menyebutkan bahwa kebanyakan manusia tidak sadar bahwa dirinya telah banyak melakukan kerusakan. Karena inilah mengapa saya mengambil rumusan masalah tentang kesadaran. Yang ketiga adalah apakah wilayah sempit berpotensi mendapat wilayah hijau yang cukup banyak atau luas. Ini sesuai dengan tema saya, yaitu vertical garden itu sendiri, yang mana pada slide berikutnya akan kita jelaskan apa maksud dari rumusan yang ketiga ini. Selanjutnya tujuan yang saya ambil sebagai dasar saya menulis makalah ini adalah yang pertama, penguatan akan nilai dan peran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan, terutama masalah lingkungan alam. Yang kedua, untuk mengetahui tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang ketiga, mengetahui metode apa yang paling efektif dalam penanaman pada media terbatas guna minimalisir polusi udara atau dampak pada lingkungan. Selanjutnya adalah manfaat-manfaat yang akan dihasilkan dari penerapan vertical garden. Yang pertama tentu menciptakan ruangan hijau. Yang kedua, mengurangi panas suhu udara dan meningkatkan kelembapan. Yang ketiga, membuat penampilan lebih indah. Yang keempat, menyediakan kualitas udara yang lebih baik dan menyerap polutan di udara. Di sini saya akan sedikit menerangkan kenapa semua manfaat ini bisa terjadi. Karena vertical garden sesuai namanya adalah sebuah taman yang yang dibentuk dengan menerapkan susunan vertikal, yaitu ke atas, guna untuk memperbanyak jumlah tanaman dalam satuan luas. Kalau disusun seperti taman biasa pada umumnya, maka itu akan memakan ruang yang lebih banyak. Karena itu saya memanfaatkan kondisi kita di Al-Qudwah ini yang kita ketahui bersama bahwa tidak banyak tersedia lahan. Karena itulah penerapan seperti ini insya Allah akan sangat penting bagi kita. Kemudian metode dan teknik dalam saya mengumpulkan data
Yang pertama, metodenya adalah kualitatif dengan melakukan observasi lapangan sehingga langsung merasakan kondisi objek penelitian. Tekniknya saya membuat kuesioner, menanyakan dampak yang dirasa santri setelah adanya penerapan vertical garden. Namun sekali lagi mohon maaf, untuk kuesioner sendiri saya belum kuesioner sendiri saya belum bisa melanjutkannya karena belum selesai. Sedang proses. Selanjutnya landasan teori. Dari tadi kita membicarakan tentang vertical garden. Di sini menurut artikel yang telah saya baca dapat disimpulkan bahwa vertical garden hadir sebagai solusi untuk minimalisir dampak polusi udara dan pemanasan global di daerah setempat, terkhusus pada wilayah yang tidak memiliki lahan luas untuk menanam tumbuhan. Karena vertical garden tidak hanya dalam satu penerapan saja, melainkan memiliki tipe-tipe yang beragam. Ada beberapa tipe dari vertical garden sendiri. Yang pertama, sistem bingkai bertingkat. Yang kedua, sistem bingkai gantung. Yang ketiga, sistem modular. Yang keempat, sistem carpet. Mungkin biar lebih memperjelas, ada gambaran untuk kita semua. Yang pertama yaitu sistem bertingkat seperti ini. Dan ini salah satu penerapan yang sudah saya terapkan di kelas SMA di atas, yang beberapa hari lalu sempat ada relawan yang berkontribusi dalam merawatnya, tapi sampai saat ini ternyata sudah mati tanamannya. Karena mungkin liburan nggak ada yang jaga. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada siapa-siapa yang telah membantunya, membantu merawat. Yang kedua adalah sistem bingkai gantung. Yang selanjutnya adalah sistem modular atau biasa kita kenal dengan hidroponik, yaitu tanaman yang nantinya akan dialiri oleh air. Yang terakhir adalah sistem carpet. Kalau ada yang pernah ke Jakarta, udah pernah ke Jakarta semuanya? Kalau ada yang pernah ke Jakarta, itu nanti mungkin bisa kita temukan di pusat-pusat kota. Hal-hal seperti ini banyak di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu adalah salah satu penerapan dari vertical garden. Satu hal yang ingin saya pastikan, karena kita hidup dalam lingkungan sendiri, kita merasakan sendiri. Saya ingin untuk lanjut pada diskusi, saya ingin bertanya dulu, apakah dari teman-teman mengetahui apa sarana atau sumber dari penyebab terbesar terjadinya polusi udara? Kan banyak, ada pabrik, ada yang dari alam seperti abu vulkanik dan sebagainya. Pembakaran sampah itu termasuk juga pencemar polusi. Dan Anda ingin menanyakan, apakah ada yang sadar atau yang mengetahui apa penyebab terbesar dari pencemaran polusi udara? Terbesar penyumbang polusi terbesar. Pabrik. Ya, kurang tepat. Asap. Ya,
Yang benar adalah asap kendaraan. Hal ini diungkapkan oleh kita tepuk tangan dulu bagi yang bisa tadi. Hal ini diungkapkan oleh Hardianti pada makalah ilmiahnya di tahun 2012 bahwa seperti yang tadi dijawab, ada apa? Pabrik abu vulkanik, pembakaran sampah itu hanya menyumbangkan sekitar 10-15% dari polusi udara. Sedangkan kendaraan bermotor ataupun yang sering kita lihat di jalan-jalan sebagai alat transportasi itu menyumbangkan sampai lebih dari 60 hingga 70%. Dari waktunya untuk yang bisa jawab tadi. Siapa sih dia? Anak dia siapa? Baiti. Terima kasih Bunda. Diwakili. Jadi itu sebagai untuk mengingat kita bersama. Karena itulah mengapa di mungkin negara-negara maju banyak kita lihat penduduk-penduduknya itu banyak yang menerapkan kebiasaan jalan kaki, jarang berkendara, karena mereka mengetahui apa yang kemudian menjadi penyebab atau penyumbang polusi terbesar jika terus dibiarkan. Jadi mungkin bisa kita mungkin mulai dari diri sendiri. Kalau ingin kemana-mana, kalau masih terjangkau, coba dibiasakan untuk jalan kaki. Karena kawan-kawan kita juga pada meneliti tentang kesehatan itu sendiri. Jadi ini apa sebenarnya penelitian ini berhubungan semua ya. Nah, jadi masing-masing saling berhubungan. Yang penting intinya adalah apa yang kita perbuat itu adalah manfaat yang akan kita rasakan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat Ana sampaikan. Selanjutnya Ana mohon, karena menyadari banyak kekurangan dan juga belum ada tadi dilihat hasil dari penelitian, karena belum sampai ke situ, jadi Ana mohon kritikan ataupun saran dari Dewan Juri, terkhususnya dari Bu Ani sebagai pembimbing saya dan kawan-kawan sekalian. Ana cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.